Halo, what's up guys? Welcome back to Kokoris YouTube channel. Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Cuaca agak berawan tapi nggak hujan. So jadi gue putuskan untuk goes sambilan juga membuat konten yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman goes yang baru mulai sepeda. Sedikit ilmu berbagi, bukan bermaksud untuk berasa lebih hebat atau lebih pintar, tetapi ya belajar sama-sama lah. Gue ngajak kalian, terutama para goeser yang baru mulai, mungkin newbie seperti gue yang baru mulai belajar. Kita belajar di video hari ini part-part sepeda guys ya. Apa aja sih namanya dan sebagainya, istilahnya yang banyak digunakan. Mungkin buat teman-teman goes yang mau upgrade dan sebagainya, part-part sepeda itu ada apa aja guys. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, yuk tonton terus video ini dan belajar bersama gue. Let's go. Oke guys, di depan gue sudah ada sepeda MTB berjenis hardtail ya, sepeda XC atau kita biasa sebut di luar juga disebut cross country ya. Jadi sepeda yang bisa digunakan di berbagai macam medan ya. Mountain bike, sepeda gunung bahasa Indonesianya. Nah, kenapa disebut dengan hardtail ya, atau ekor keras ya kalau di bahasa Indonesia? Karena di belakangnya itu tidak ada suspensi guys, jadi hanya frame aja. Nah, kalau kita bawa di jalan-jalan rusak tuh keras ya belakangnya, ekornya ya. Makanya disebut hardtail ya, karena suspensinya hanya ada, posisinya hanya ada di depan, yaitu di fork ya guys ya. Jadi ini sebutannya sepeda hardtail. Nah, sepeda MTB itu ada berjenis hardtail dan juga full sus, hybrid ya. Nanti itu kita pecah di video-video berikutnya. Nah, hari ini gue mau ngajak kalian nih belajar part-part sepeda. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu ini sebutnya apa, ini mungkin kita bisa googling juga ya sambilan. Nah, ini gue referensi dari Google. Oke, kita akan mulai seperti biasa, baik dari frame dan juga cockpit dan sebagainya. Oke guys, ini bagian yang sini ya, kita sebutnya itu adalah frame sepeda ya. Frame sepeda ya, ada cockpit dan juga frame sepeda, roda ya, saddle dan sebagainya. Nah, kita mulai sekarang dari cockpit ya. Nah, bagian ini disebutnya adalah handlebar ya, handlebar. Handlebar ini banyak macam, ada yang panjang 700, 680, 600 ya, tergantung dari kebutuhan dan juga preferensi masing-masing orang ya. Ada yang alloy dan juga ada yang masih steel ya guys ya. Nah, ini disebut handlebar ya, dan juga ini disebut hand grip ya guys ya. Untuk hand grip ini pegangan tangan ya, biasa disebut hand grip. Nah, hand grip ini ada yang single lock, bisa dikunci ya sehingga tidak berputar pada saat kita tekan dengan geras. Ada juga yang di double lock ya guys ya. Jadi bautnya ada dua ya, biasanya menggunakan baut kunci L ya. Jadi dua kiri kanan ya. Nah, untuk ini disebut shifter ya guys ya. Ini shifter untuk RD bagian belakang, dan ini shifter FD, front derail ya, bagian depan. Ini buat kalau kita sebutnya bahasa Indonesia itu gigi ya, atau gear ya. Jadi ini gear bagian depan, dan ini shifter untuk gear bagian belakang, dan banyak macamnya, banyak serinya tergantung dari budget dan juga brand ya guys ya. Nah, oke. Kita masuk ke bagian depan. Ini ada apa lagi? Ini adalah rem ya guys ya. Rem depan dan juga rem belakang, bisa juga kebalik versi internasional ya. Nah, ini kebetulan remnya hidrolik ya, berjenis brandnya Tektro. Bedanya apa hidrolik sama mekanis? Kalau mekanis itu masih menggunakan kabel ya, kawat ya. Jadi sistemnya masih yang versi lama. Kalau ini sudah menggunakan dalamnya tuh kayak minyak oil ya, jadi seperti motor-motor zaman sekarang. Nah, perbedaannya lebih empuk ya, lebih gampang untuk kita pencet, hanya menggunakan satu jari aja cukup ya guys ya. Nah, ini disebutnya stem guys. Nah, ini bagian ini disebut stem. Nah, stem ini
Ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung dari preferensi ya. Biasanya kalau sepeda-sepeda downhill atau sepeda-sepeda enduro ini agak pendek ya. Tapi kalau yang demen XC biasanya dibikin lebih panjang atau lebih nukik. Nah itu balik lagi sesuai dengan preferensi dan juga kebutuhan masing-masing orang ya guys ya. Nah kita turun ke bawah, ini disebutnya headset ya. Headset ini ada yang berjenis bearing, ini yang menyatukan antara ini nih handlebar ini ya dengan fork ya. Ini dibutuhkan headset nih. Headset nih biasanya bagian atas ini sama bagian bawah ini ada kayak ringnya gitu ya. Jadi untuk menyatukan dua ini jadi satu nih dibutuhkan headset. Oke, kita turun ke bawah. Ada yang disebut fork ya guys ya. Oke, di sini ini disebutannya head tube ya guys ya. Head tube. Bagian depan sepeda ini namanya head tube dari frame ya. Ini kebetulan yang tipenya OS atau oversize atau straight atau lurus ya. Nah yang model-model sekarang, zaman sekarang sudah ada yang tapered yang bawahnya lebih gendut ya. Itu katanya lebih kuat, lebih kokoh dan lebih solid aja ya untuk head tube tapered ya. Dan bawahnya sekarang ini di sini ada fork ya. Ini fork yang gue gunakan adalah masih standar ya, SR Santur dengan travel. Nah biasanya kalau travel tuh dari sini sampai sini nih, ini travel 120 ya atau 12 cm ya. Kalau untuk kebutuhan XC antara 100 sampai 120, sedangkan kalau yang untuk trail, enduro, downhill dan sebagainya itu bisa sampai 160 dan sebagainya ya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Oke, ini disebut piringan cakram ini disebut rotor ya guys ya. Rotor ini namanya kaliper rem ya. Ini kalau yang hidrolis seperti ini dia tidak ada sistem mekanik kawatnya lagi, tapi kalau yang mechanical masih ada kawatnya. Dan ini front hub ya guys ya, disebutnya hub nih, bagian dari penyatu roda ya, wheel set ya atau pelek ya, dengan jari-jari, digunakan jari-jari ya. Ini sebutannya jari-jari atau spokes ya. Bagian ininya disebut nipple atau pentil jari-jari ya. Istilah bahasa Inggrisnya biasanya disebut nipple nih. Terus ini rims ini velg ya guys ya. Ada yang double wall, alloy, karbon dan sebagainya ya. Dan ini disebut ban. Nah, wheel size sendiri untuk sepeda MTB ada 26. Ini yang 27,5 ya, dan juga yang sekarang generasi sekarang 29 ya. Jadi makin besar, enak untuk dibuat dibawa ngebut di turunan ya, nanjak dan sebagainya, lewatin jalan-jalan jelek. Biasanya 29 makin besar makin tapi katanya yang paling enak untuk dikendalikan nih ukuran 27,5. Tapi ya gua nggak tahu, balik lagi buat teman-teman mana yang preferensi kalian. Oke. Ini roda ban ya guys ya, ban berbagai macam juga. Ada yang spesifikasinya untuk banyak goes di jalan raya, semi gravel dan sebagainya. Ada juga yang memang buat main di tanah-tanah yang memang fokusnya di trail ya, jadi tanah mat ya. Biasanya knobnya itu lebih besar-besar, lebih misal lebih gede-gede, kayak misalnya kalau kalian lihat motor cross ya, motor trail seperti itu. Oke, untuk as roda juga ada yang masih menggunakan baut ya. Setahu gue ada 3 jenis ya. Jadi ada yang masih menggunakan baut ya. Kalau ini menggunakan quick release, dan yang paling bagus adalah yang seperti sekarang itu adalah True Excel ya. Jadi dia as tengahnya itu lebih besar ya. Ada juga yang True Excel yang boost, jadinya antara hub dan juga untuk ke asnya ini dia jadi makin lebar. Jadi semakin lebar pada saat kita lewat jalan jelek tuh semakin lebih mantap, lebih solid ya. Nah ini kebetulan yang ini tipenya quick release ya guys. Jadi ada tinggal buka. Nah kalau ke quick release ini kelemahannya adalah ya dia kemungkinan bisa copot ya. Jadi bisa copot, dan as tengahnya itu kecil, besinya tipis ya. Tapi kalau misalnya True Excel itu besinya gede, bulat, jadi kuat banget kokoh. Oke, sekarang kita masuk ke frame ya guys ya. Nah bagian atas ini biasanya disebut top tube ya, sedangkan bagian bawah ini disebut down tube ya, sedangkan ini disebut seat tube ya. Di sini disebutnya chain stays, sedangkan yang bagian ini nih disebutnya seat stays ya.
Jadi bagian frame sendiri terdiri dari beberapa bagian, sedangkan ini head tube ya, bagian kepalanya ya. Nah, kabel itu berbagai macam ya. Ada yang kabel di dalam disebut inner kabel routing, ada juga yang outer kabel routing ya. Kalau ini semi ya, Premier 5 ya, masih ada yang dalam dan ada yang di luar. Fungsinya hanya untuk estetika dan kecantikan aja ya. Jadi nggak ada perbedaan antara kabel luar sama kabel dalam. Nah, ini disebut bottle cage ya. Jadi untuk taruh botol minum diperlukan baut kunci L. Biasanya sudah ada nih seperti ini dari pabrikannya dikasih. Ada yang dikasih 2 tempat, ada yang 1 tempat. Nah, yang 1 tempat ekstra ini kadang-kadang bisa digunakan juga untuk naruh pompa atau ban cadangan guys ya. Oke, bagian ini disebut crank ya guys ya. Bagian ini disebut crank. Oke, rem belakang juga sama ya. Jadi ini ada kaliper, rotor ya atau disc brake. Ini QR quick release. Oke, kita masuk ke ini. Bagian ini namanya disebut saddle ya guys ya, atau jok ya, jok tempat kita duduk. Ini namanya saddle. Ini namanya seat post ya. Ini namanya seat post quick release ya, atau seat clamp ya disebutnya ya. Jadi disebutnya ini kayak pembuka untuk naikkan tinggiin. Jadi sekarang dimudahkan dengan sistem ini seperti ini guys. Oke, sekarang kita masuk ke sisi sebelahnya lagi guys ya. Oke, ini disebut front derailleur ya. Jadi biasa disebut istilahnya kalau ngomong tuh kita FD, dan ini disebut RD atau rear derailleur. Terdiri dari ini namanya crank ya guys ya. Ini namanya crank, ini namanya chainring nih. Chainring ini ada yang 3 ya, ada yang dual, ada yang single chainring. Yang tren sekarang ini larinya ke single ya. Single chainring sehingga tidak ribet ya, tidak terlalu banyak tuas di depan dan juga bisa membuat enteng. Nah, ini kebetulan standar dari Premier 5 ini masih dual chainring, jadi 2 ya, ada 2 chainring, masih menggunakan FD ya. Jadi ini crank, ini disebutnya pedal ya. Pedal ada yang bearing, flat bearing, alloy, bahan plastik dan sebagainya. Jadi banyak macam kalau kalian mau upgrade. Oke, ini rantai ya, sudah pasti teman-teman udah tahu. Nah, ini disebut cassette atau sprocket ya guys ya, bagian belakang. Nah, semakin besar ini untuk bagian belakang semakin enteng. Nah, kalau untuk depan semakin besar semakin berat ya, kalau untuk bagian depan chainringnya. Nah, biasanya kalau di sepeda road bike itu ininya gede, depannya, belakangnya kecil. Nah, kalau MTB biasanya depannya rata-rata pakainya mungkin 32 ya, standarnya depan chainring 32 sampai 34 dan 36. Ada berbeda-beda tergantung dari preferensi dan juga kegunaan fungsinya di medannya di mana. Nah, kalau untuk belakang biasanya MTB tuh sprocketnya gede-gede sampai ke 51 atau mungkin ada yang 52 sekarang ya. Oke, kalau yang belakang, untuk bagian belakang sama ya guys ya, ban dan sebagainya sama. Ini namanya RD. Oke, ya itu aja bagian dari sepeda ya guys ya. Oke guys, begitu aja video hari ini. Semoga sedikit membantu teman-teman yang pertama kali tahu part-part sepeda ya guys ya. Oh, gue ketinggalan satu hal nih guys ya. Di balik ini chainring nih ada di tengah-tengah ini ada yang namanya bottom bracket ya. Bottom bracket itu ada yang berjenis Holotech ya, bolong ya biasanya di sini. Ada juga ini yang masih menggunakan bottom bracket kotak ya guys ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sudah pasti. Ya, oke guys. Kalau kalian suka dengan video berjenis seperti ini, jangan lupa komen di bawah, kasih tahu ke gue. Ataupun kalau misalnya gue ada salah ya, info ataupun hal-hal yang gue salah ucapkan, kalian bisa komentar. Mohon maaf ya, gue juga masih baru ya, kita sama-sama belajar sama-sama. Semoga kita bisa saling berbagi ilmu guys ya, buat teman-teman terutama goeser yang masih baru mulai. Oke, jaga kesehatan, tetap goes, jangan lupa protokol dijalankan dengan baik ya guys. I'll see you in the next video. Peace out. Subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng dan like video ini guys.